Suara saya kedengaran? Terdengar, Mas, jelas. Mohon izin Mas Aryo, kita mulai saja. Mungkin Mas Aryo lagi di jalan. Kita mulai aja gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kemurahannya pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dalam kondisi sehat. Melanjutkan pertemuan di hari Rabu kemarin. Ini dari awal lagi atau gimana nih, Mas Agung? Monggo. Teman-teman mungkin ada yang ada masukan mau di-review sebentar. Terkait dengan lokasi, ini persyaratan PMK 14/2021 ini menuntut adanya bahwa apotek didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi, misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen. Kemudian apotek tidak berada di dalam lingkungan rumah sakit. Ini dokumen yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian adalah screenshot Google Map versi satelit dilengkapi dengan titik koordinat. Disertai ada keterangan alamat apoteknya dan ditulis keterangan tidak berada di dalam lingkungan rumah sakit. Kemudian untuk poin yang kedua, memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan ini dengan pernyataan SPPL ataupun pernyataan mandiri kesesuaian tata ruang versi OSS. Lanjut, nomor 3-nya ini pemerintah daerah kabupaten kota ini dapat mengatur persebaran apotek ini dengan dibuktikan rekomendasi pendirian apotek oleh Dinas Kesehatan. Ini kemarin kayaknya sudah clear. Berikutnya Mas Agung. Bangunan ini permanen, bersifat tetap, terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak dapat dipindah-pindahkan, yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Ini juga sudah clear. Kemudian yang kedua, bangunan terkait dengan fungsinya, ini ada indikator yang harus dipenuhi, keamanannya, kemudian kenyamanan, dan kemudian dalam pemberian pelayanan. Ini penjelasannya adalah bangunannya terkunci, luas minimal bangunan adalah 24 meter persegi. Dengan pertimbangan dengan 24 meter persegi ini, semua kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek bisa terpenuhi. Kemudian berikutnya, perlindungan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Ini sudah dibahas kemarin. Ini penjelasannya adalah tersedianya handrail di kamar mandi. Kemudian di pintu masuk ada rem kemiringan dan dilengkapi dengan handrail. Bisa satu sisi, tidak harus di dua sisi. Nah, ini ada toleransi yang kemarin kita sepakati untuk perpanjangan izin. Apabila poin yang B ini belum terpenuhi, itu akan diberi waktu maksimal 3 bulan untuk memenuhinya. Kemudian berikutnya poin yang C terkait dengan bangunan, indikatornya adalah keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Ini ada lembar monitoring suhu dan kelembaban, minimal pemantauannya dilakukan 2 kali sehari. Format bebas, nanti ini ada contoh, nanti akan kita share. Jadi minimal 2 kali sehari untuk monitoring suhu dan kelembabannya. Kemudian poin yang ketiga, bangunan, sarana, dan prasarana apotek harus dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik.
Ini ada checklist kartu kendali untuk pemeliharaan sarpras. Ini juga ada formatnya, nanti akan kita share. Berikutnya adalah sarana dan prasarana. Prasarana yang pertama sumber air bersih. Sumber air bersih itu indikatornya yang harus dipenuhi adalah cek lab kualitas air dengan bakteriologis. Yang ini yang diukur adalah bakteri E. coli. Yang ini nanti pemeriksaannya bisa dilakukan di lab Kesda, Bapak Ibu. Untuk teknisnya, pertama memang bisa berkoordinasi dengan puskesmas untuk melakukan cek bakteriologis. Ya, kalaupun nanti ada kendala puskesmas, maka ini di tim teknis dinas kesehatan ketika visitasi nanti akan mengambil sampling air, kualitas air di sarana Bapak Ibu sekalian. Sekalian untuk luxmeter untuk pengukuran pencahayaan. Kemudian tersedia tempat sampah yang memenuhi persyaratan. Syaratnya 2, yaitu injak dan bertutup, minimal jumlahnya adalah 2. Kemudian instalasi listrik ini menggunakan PLN dan sebagai bentuk ketika antisipasi mati listrik ini dikondisikan untuk memiliki genset Bapak Ibu, baik dinas kesehatan maupun dinas perizinan menginginkan semua apotek memiliki genset, ya, mengantisipasi sediaan yang membutuhkan suhu tertentu di lemari pendingin ketika mati listrik, diperlukan sumber listrik yang lain ini dalam bentuk genset. Berikutnya, instalasi sirkulasi udara ini kemarin juga sudah kita bahas bahwa ventilasi ruang pada bangunan apotek dapat berupa ventilasi alami atau ventilasi mekanis. Setiap ruang diupayakan proses udara dalam ruangan bergerak dan terjadi pertukaran. Sudah paham semua ya? Monggo langsung aja Bapak Ibu, menurut saya kalau nanti ada pertanyaan monggo untuk bisa lewat chat atau mungkin langsung Mbak Titi. Ini ketika ventilasi alami tidak memenuhi, itu kurang lebih ini menggunakan exhaust fan. Kalau di standar yang Permenkes tentang sirkulasi udara di puskesmas ini kurang lebih untuk ventilasi alaminya adalah 15% dari luas ruangan. Tapi ini tidak dimunculkan, fleksibel saja. Kemudian untuk penerangan cukup untuk menjamin kegiatan pelayanan. Dan ini, mohon maaf, ini ada revisi, minimal pencahayaan ini itu 200 lux. Jadi monggo direvisi Mas Agung kalau bisa. 200 lux. Ini lihat dari standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kemudian untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ini adalah alat pemadam api ringan atau APAR, minimal 1 tabung, ukurannya 2 kilo, tidak kadaluarsa, tertempel di tembok, tinggi minimal dari lantai adalah 1,2 meter. Ukuran 2 kilo, tidak kadaluarsa, tertempel di tembok dengan tinggi minimal 1,2 meter dari lantai. Sistem komunikasi, ini alat komunikasinya monggo berupa telepon, berupa radio komunikasi, apalah biasanya HP cukup mempunyai nomor kontak apotek yang bisa dihubungi.
Ini biasanya tidak ada kendala, semuanya udah punya. Kemudian untuk papan nama apotik itu memuat informasi paling sedikit berupa nama apotik, nomor izinnya, dan alamat apotik. Ini yang sepertinya sering kelewat ini. Jadi biasanya nama apotik dan alamat apotiknya, nomor izin apotiknya tidak dicantumkan. Ini Permenkesnya bunyinya seperti itu, harus mencantumkan nomor izin apotik pada papan nama apotik. Tersedia nama apotik, nomor izin apotik, dan alamat apotiknya. Pengecualian mungkin untuk apa yang baru, karena belum punya nomor izin apotik, bisa dikosongin dulu. Kemudian untuk papan nama praktik apoteker, ini informasi paling sedikitnya nama apotekernya, nomor izin prakteknya, dan jadwal prakteknya. Ini ukurannya sesuai dengan ketentuan di PO, Peraturan Organisasi IAI, ukurannya adalah 70 cm kali 60 cm, bahannya kayu atau kanvas stiker. Lanjut, Mas Agung. Kemudian untuk ruang apotek ini, pertama harus memiliki ruang pendaftaran atau ruang penerimaan resep. Ini terdapat pada bagian paling depan, ini mudah terlihat. Ini penjelasannya, ini tersedia dan tertulis keterangan ruang pendaftaran atau ruang penerimaan resep. Ya, ditulis penerimaan resep. Kemudian memiliki ruang pelayanan resep dan peracikan. Ini sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Ini tersedia, ya, ada di ruang pelayanan, nanti ada ditulis untuk peracikan, meja peracikan, dan pelayanan resep. Kemudian ada ruang penyerahan. Ini ruang penyerahan sekaligus pemberian informasi, bisa digabungkan dengan ruang penerimaan resep. Monggo bisa diberikan rupa, jadi penyerahan dan penerimaan resep ini bisa dijadikan satu space. Kemudian ruang konseling. Mas Rudi suaranya hilang. Pak Rudi. Ya, sepertinya Pak Rudi lagi ada gangguan sinyal ya. Kita tunggu dulu. Halo, mohon maaf, barusan terlempar. Suara masih bisa terpantau nih Bapak Ibu, masih jelas? Sekarang Iya, jelas, Pak. tadi sempat hilang. Kasih Mas. Ya. Lanjut sampai tadi ruang konseling ya. Oke Mas. Dan minimalnya hanya meja dan kursi konseling, tidak harus dalam bentuk
Hilang lagi Mas Rudi suaranya. Ya kok kan muda. Pakai kuota ya Mas Rudi biar nggak hilang-hilang suaranya. Kuota Telkomsel biar kuat sinyalnya. Sing jenenge wong rapat itu karena sing Halo Bapak Ibu. Lanjut Gi. Oke Mas. Mohon Mas aku slide-nya Mas dikebawain. Gi. Yang berikutnya yang poin kelima. Ada ruang penyimpanan. Ini ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi. Kemudian penjelasannya adalah tersedia dan dilengkapi dengan dokumen monitoring suhu dan kelembaban. Ya, terdapat rak penyimpanan. Setiap rak nanti mohon untuk dilengkapi dengan dokumen monitoring suhu dan kelembabannya. Kemudian ada ruang penyimpanan dokumen administrasi. Ini tersedia. Kemudian peralatan apotik. Untuk peralatan pada ruang penerimaan resep, minimal ini ada meja dan kursi, 1 set. Jadi minimal penjelasannya ini minimal 1 meja dan 2 kursi. Di ruang penerimaan resep ada meja dan kursi, kursinya sejumlah 2. Komputer, laptop ini tersedia, berfungsi dengan baik. Kemudian berikutnya untuk peralatan pada ruang pelayanan resep dan peracikan. Pertama timbangan ini bisa berupa analog, timbangan digital yang sudah dikalibrasi, ya sudah ditara dan dibuktikan dengan tanda bukti kalibrasinya. Monggo ini sudah berproses teman-teman. Ini ada sudah yang kebutuhan, ini tersedia minimal 1 dan sudah terkalibrasi. Meja peracikan tersedia minimal 1. Wastafel ini juga tersedia. Kemudian referensi ini minimal ada ISO, ada MIM, aplikasi Medscape boleh, ada standar pelayanan di apotik, Permenkes tentang standar pelayanan di apotik, minimal itu. Kemudian untuk peralatan peracikannya ini sudah disepakati minimal 2 set mortir, ya. Set mortirnya 2 nih Bapak Ibu, kemudian 1 buah batang pengaduk, 1 buah gelas ukur yang 100 ml dan 2 buah sudip. Kemudian air untuk pengencer, ya. Untuk sediaan-sediaan yang membutuhkan air ini adalah air dalam kemasan atau ADK atau sedikitnya. Jadi menggunakan air dalam kemasan untuk merek bebas. Ini sendok obat, ini juga ada sesuai kebutuhan, ini tersedia. Kemudian bahan pengemas dan pembungkus obat. Ini minimal tersedia kertas puyer, ada kapsul, ada pot salep, ada plastik obat. Termometer ruangan minimal ada 1 buah. Kemudian belangko salinan resep ini tersedia. Etiket dan label juga tersedia. Pendingin ruangan ini ada sudah kebutuhan. Yang jelas dengan AC ini, pendingin ruangan ini bisa membuat efektif lah penyimpanan suhu ruangan itu betul-betul terjaga di suhu sesuai dengan penyimpanan di bawah 30 derajat.
memiliki pengalaman memang di lapangan ketika visitasi teman-teman dinas, rata-rata memang di atas, kalau menggunakan kipas, Bapak Ibu, ternyata sangat-sangat tidak standar nih, suhunya rata-rata di atas 30 derajat, apalagi dalam kondisi panas dan sebagainya. Makanya ini dibutuhkan pendingin ruangan, bentuknya monggo, portable boleh, yang nempel juga boleh. Kemudian untuk peralatan pada ruang konseling, ini meja dan kursi, ya, satu meja dan 2 kursi. Ya, di konseling monggo ada meja, kemudian satu meja atau ditambah dengan 2 kursi. Ya, untuk apotekernya sama dengan untuk pasiennya. Kemudian buku referensi tadi sudah disampaikan, minimal ada ISO, MIMS atau standar pelayanan informasi yang sesuai. Monggo lanjut ke bawah. Lanjut, halo, Sagu. Halo. Lanjut, Mas Agung. Lanjut terus ke bawah lagi, Mas Agung. Ini tadi sudah terbahas. Ke bawah lagi, Mas. Dan ini pun turun nggih 162/98 bisa divaksin nggih. Tapi nggih kedah tervaksin nggih apa dikontrol nenjang nggih tensinya. 62/9. Kalau sengaja turun tapi masih kategorinya tinggi. Halo. Hai Pak, monggo vaksin. Ya, lanjut, Mas. Ke bawah lagi. Monggo dan mriku nggih. Ya. Untuk leaflet ini mesti dipenuhi Bapak Ibu. Ini ada sesuai dengan kebutuhan, kita minta minimal 1 tema. Monggo temanya apa, bebas, hipertensi, diabetes, atau cara menggunakan obat, dan sebagainya. Boleh, minimal 1 tema. Untuk poster sama, minimal ada 1 tema. Kemudian alat bantu konseling, ini juga bebas, monggo dengan buku ISO atau dengan MIM sebagai alat bantu untuk konseling. Ke bawah lagi, Mbak Titi, Mas Agung. Berikutnya adalah tempat untuk mendisplay informasi obat. Ini minimal tersedia, boleh 1. Kemudian berikutnya formulir dan dokumen lain kefarmasian, ini minimal 10 lembar, monggo Bapak Ibu di print dari mulai pelayanan informasi obatnya, kemudian form konseling, form catatan pengobatan pasien, form untuk meso, kemudian home care, itu monggo untuk formnya di print, ini minimal ada 10 lembar. Terisi atau kosong Bapak Ibu, monggo ini bebas, kalau terisi lebih baik. Kemudian peralatan pada ruang penyimpanan sediaan farmasi. Ini ada lemari atau rak untuk penyimpanan obat. Ini ada sesuai dengan kebutuhan. Ini titik tekannya adalah tersedia untuk sediaan narkotik psikotropika, obat keras, dan lain-lain sesuai dengan bentuk sediaan obat. Kemudian palet, nih Bapak Ibu, palet juga menjadi persyaratan, monggo disiapkan minimal ada 1 buah untuk palet. Lemari pendingin minimal ada 1, dilengkapi dengan termometer dan monitoring pemantauan suhu lemari pendingin.
minimal 1, kemudian ada termometer di dalam lemari pendingin. Untuk lemari untuk penyimpanan narkotik dan psikotropika, ini tersedia lemari khusus sesuai dengan standar Permenkes, 2 kunci yang berbeda. Ini 2 kunci yang berbeda, tidak harus 2 pintu, tapi 2 kunci yang berbeda. Permenkes nomor 3 tahun 2015. Kemudian lemari penyimpanan obat khusus, ini untuk OOT, untuk prekursor, ini monggo dibuat terpisah, ya tidak harus dikhususkan, ya terpisah, tapi dengan catatan terkunci, Bapak Ibu. Ada kuncinya. Ini kebutuhan pendingin ruangan tadi sudah disampaikan, ada 9 kebutuhan. Kemudian pengukur suhu dan kelembaban ini minimal ada 1 dengan dokumen pemantauannya tadi. Pengukur suhu ruangan tadi juga sudah minimal 1. Next, lanjut ke bawah, Mbak Titi, Mas Agung. Nih, ada kartu monitoring suhu, ini minimal pemantauan 2 kali sehari, tadi seperti disampaikan. Kemudian tempat penyimpanan obat rusak dan kadaluarsa, ini terpisah, terkunci, dan tertulis jelas. Ini Suara hilang lagi. maaf, lanjut. Belangko pesanan obat ini minimal 1 buku. Biasanya kan nyetak nih Bapak Ibu. Minimal ada 1 buku. Untuk apotik yang baru boleh dalam bentuk draft karena belum punya siap. Kemudian ada belangko kartu stok obat. Kemudian belangko salinan resep, belangko faktur, dan belangko nota penjualan, belangko pencatatan obat narkotik, buku pesanan obat narkotik. Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu tidak pernah memesan ini, mohon tetap disiapkan, minimal 1 buku. Kemudian form laporan obat narkotik, ini dengan bukti sudah melapor ke Sipnap boleh. Buku pencatatan obat psikotropika sama Bapak Ibu, ini kalaupun Bapak Ibu tidak menyediakan, tetap bukunya mohon untuk disiapkan. Buku tersendiri, buku pencatatan obat psikotropika, buku pencatatan obat narkotika. Minimal 1 buku. Kemudian SDM ke bawah, Mas Agung. SDM ini apoteker sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang apoteker. Untuk yang 24 jam ini harus dipenuhi memiliki 2 orang apoteker. Ini sudah jelas. Kemudian untuk tenaga yang lain ini dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Minimal 1 tenaga teknis kefarmasian. Ini ada toleransi Bapak Ibu di keterangannya ini. Kalaupun belum pada saat proses ini belum memiliki minimal 1 tenaga teknis kefarmasian, dibuat surat pernyataan kesanggupan untuk mencari apoteker pendamping atau TTK, tenaga teknis kefarmasian, paling lama 3 bulan. Jadi ini bentuk toleransi ketika Bapak Ibu kesulitan, monggo ada waktu 3 bulan untuk bisa memenuhinya. Kemudian berikutnya, jumlah apoteker dan tenaga lain disesuaikan dengan jam operasional apotik dan mempertimbangkan analisa beban kerja. Ini ada
data jam operasional apotik dari jam buka jam berapa dan tutup jam berapa, kemudian data jam praktek apotekernya. Kemudian berikutnya ini diminta untuk membuat analisa beban kerja. Analisa beban kerja ini sudah akan dirumuskan oleh Dinas Kesehatan, akan disusun oleh Dinas Kesehatan. Ini minimal nanti dari analisa beban kerja itu standar minimal adalah 1 apoteker dan 1 tenaga teknis kefarmasian. Ini formatnya akan di-share. Kalau Bapak Ibu kemudian mau dengan menambahkan tenaga yang lain karena memang butuh tenaga, monggo untuk bisa disusun format untuk analisa beban kerja untuk ditambahkan. Nanti minimal ada 1 tenaga apoteker dan 1 tenaga teknis kefarmasian. Ini format nanti juga akan kita share. Semua tenaga kefarmasian memiliki surat izin praktek, ini dibuktikan dengan SIPA atau SIP-TTK. Kemudian semua tenaga kefarmasian ini sesuai dengan standar profesinya memiliki SOP. Ini tersedia SOP di pelayanan yang dari mulai nerima, kemudian penyimpanan, meracik, perencanaan, pemesanan dan sebagainya. Monggo bisa dipenuhi untuk SOP-nya. Lanjut. Nah, ini untuk penyelenggaraan. Ini untuk permohonan perpanjangan izin, ada perubahan lokasi, perubahan alamat di lokasi yang atau perubahan alamat di lokasi yang sama, perubahan nama apotik. Ini beberapa yang harus dipenuhi. Pertama, apotik tidak melakukan kegiatan distribusi obat. Ini Bapak Ibu, ini persyaratan untuk tidak melakukan distribusi obat ke kemana ya ini ya? Ini ininya penjelasan dari PMK-nya ini. Ini tidak melakukan distribusi obat sama dengan poin yang kedua, menyerang obat dalam jumlah besar ke medis atau mungkin ke paramedis. Ini nanti prosesnya dilakukan pemeriksaan nota penjualan ya, bahwa tidak melakukan kegiatan distribusi menyerahkan obat dalam jumlah yang besar. Kemudian nomor 3, apotek melakukan self assessment. Ini buktinya adalah pengisian hasil terakhir aplikasi Simona. Bapak Ibu, aplikasi Simona ini ada webnya. Monggo kalau mau di-download gimana cara membuat akun dan melapor atau mengisi SA ini. Kemudian apotek memberikan laporan pelayan kefarmasian. Ini juga laporan pelayan kefarmasian di apotek juga ini diambil, di-download di aplikasi Simona. Jadi aplikasi Simona itu ada 2, 1 terkait dengan pengisian self assessment, yang kedua adalah pelaporan pelayanan kefarmasian di apotek. Kemudian yang kelima, apotek memberikan laporan pemasukan dan penyerahan obat narkotik dan setrika. Ini bukti hasil pelaporan SIPNAP. Bukti print out bahwa sarana apotek sudah melakukan pelaporan ke SIPNAP. Lanjut. Cukup, Gi? Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan kalau ada yang tadi disampaikan, ada yang belum jelas, monggo untuk ditanyakan. Kami kembalikan ke Mbak Titi atau Mas Agung. Iya, monggo pada teman-teman yang mungkin masih ada yang mau ditanyakan untuk bisa langsung atau bisa chat, ditulis di chatnya. Monggo. Atau sudah jelas semua ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Monggo disebutkan namanya, Mas. Siapa nih? Anwar Sodik, Mas.
Oh, nggih. Halo. Monggo Mas Anwar. Monggo Mas Anwar. Oke, sedikit mengomentari beberapa yang ada di persyaratan. Salah satunya misalnya apa itu terkait misalnya timbangan. Saya sebenarnya agak ya memang itu persyaratan. Cuma saat ini kan kalau misalnya di apotek itu jarang sekali yang menyediakan bahan baku. Kemudian kemanfaatan dari timbangan itu untuk apa gitu maksudnya? Atau mungkin barangkali ya hampir selama di apotek sekarang jarang sekali melakukan penimbangan, kecuali mungkin beberapa apotek yang menyediakan bahan baku untuk racikan. Sementara sekarang ini kan kebanyakan racikan pun mengambil dari tablet, istilahnya tidak melakukan penimbangan. Barangkali ya hanya sekedar masukan aja. Mungkin timbangan itu bukan sesuatu yang diwajibkan, mungkin harus ada jika menyediakan bahan baku, mungkin seperti itu. Kemudian terkait batasan untuk penyerahan obat tadi yang dalam jumlah besar, itu ada batasannya seberapa. Kan sekarang banyak juga yang teman-teman apotek yang melakukan penjualan ke medis juga jumlahnya banyak, atau antar apotek juga kalau ada yang beli juga dalam jumlah banyak pun masih dilayani. Itu mungkin batasannya seperti apa. Ya sebenarnya hampirnya semua apoteker ingin melakukan prakteknya dengan sesuai aturan. Cuma kadang beberapa kan kalau kita tidak melayani juga dilayani oleh apotek yang lain. Sudah menjadi rahasia umum seperti itu. Terus apalagi ya? Terkait buku catatan narkotik psikotropik itu juga ya memang tidak seberapa, cuma buku ya kita sediakan. Cuma kalau yang tidak sedia kayaknya saya juga pernah praktek di apotek yang memang tidak ada resep, ya kita tidak menyediakan psikotropik narkotik. Dan tetapi persyaratan itu masih tertulis, jadi ya disediakan. Maksudnya beberapa kok saya melihat persyaratan harus ada tapi manfaatnya nggak ada. Kenapa harus tetap disediakan? Kalau saya sih seperti itu. Terus ada lagi mungkin apa ya? Kalau kemarin yang disebutkan waktu di hotel itu yang kita kan apotek harus menyediakan yang apa? Kalau yang di bagian depan yang untuk yang disabilitas ada pegangannya atau dibuat apa ya? Yang bukan tangga seperti itu. Kan kita beberapa apotek memang bukan milik sendiri. Kadang kita sewa dan pemiliknya kadang ada yang mengizinkan untuk renovasi, ada yang tidak. Kadang ya mungkin persyaratan itu kalau bisa sih diusul tidak baku misalnya seperti itu. Soalnya praktek di lapangan kita juga kalau misalnya ada, selama saya praktek bekerja di apotek dari 2010 sampai sekarang juga, kalau misalnya ada, kayaknya belum pernah menjumpai ada pasien yang pakai kursi roda datang ke apotek. Rata-rata ya anaknya yang datang, ataupun kalau misalnya pakai kursi roda juga justru petugas apotek yang keluar, seringkali seperti itu. Ada yang tidak bisa jalan tetap dibecak, kita petugas yang di apotek yang keluar menanyakan. Jadi pasiennya tidak masuk ke apotek, kita lebih cenderung kita yang keluar karena kerepotan kalau untuk masuk seperti itu. Barangkali ada penjelasan mungkin saya sih yang terkait untuk renovasi itu, kalau misalnya memang harus, kan kalau nanti perpanjangan otomatis renovasi apotek lagi bagian depannya ya, kalau misalnya yang milik pribadi mungkin tidak terlalu itu. Cuma ya mungkin itu saja, hanya sedikit mengomentari. Itu saja, ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anwar atas pertanyaannya. Monggo untuk bisa jawab, monggo. Baik, Mas Anwar, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama terkait dengan timbangan, Mas. Ini adalah standar PMK, begitu ya, bukan Dinas Kesehatan yang mensyaratkan. Kita sebagai apoteker yang di lapangan pun kadang bertanya-tanya kenapa timbangan ini selalu menjadi persyaratan. Tapi PMK sampai sekarang ini selalu muncul ini, dan
kegunaannya buat apa memang mungkin masih ditanyakan ya. Kalaupun racikan, sekarang racikan pun orang mungkin bebeh ya untuk apa? Untuk menggunakan timbangan. Tapi yang paling ideal kan memang menggunakan timbangan. Karena ini persyaratan Mas Anwar dan dari PMK bukan Permenkes ini ya, bukan dinas kesehatan, ya mau tidak mau kita penuhi begitu. Kadang kacamata kita kan di sisi kita ya, sedangkan nanti pas visitasi, pas cek lapangan itu ada yang namanya dinas orang lain, dinas perizinan, ada perawat, ada segala macam yang yaitu sisi itu bagi mereka juga tidak seperti kita, apa gunanya timbangan dan sebagainya, tapi Permenkes bunyi ya harus dipenuhi. Begitu, jadi memang agak menggunakan kacamata kuda ini terkait dengan pemenuhan PMK. Proses ini pun sama, dengan adanya penjelasan ini karena berawal dari pemahaman yang letterlek dari Permenkes, Mas. Misalkan AC itu sudah jelas muncul, kemudian kita tolerir dengan kipas angin. Ya, dinas perizinan tidak mau karena bunyi AC, masa AC diganti dengan kipas angin, ya. Jadi logika kita itu kadang tidak linear dengan logika dari perizinan atau tidak dari nakes yang lain. Karena tim visitasi pun kita tidak hanya dinas kesehatan dari apoteker, tapi juga dari tenaga keseling, ada perawat, ada dokter kalau memang dia selok begitu bisa melakukan kunjungan atau visitasi. Jadi demikian Mas Anwar, jadi timbangan ini sekali lagi ini adalah bunyi PMK yang muncul ya, mau tidak mau kita coba penuhi ya, entah itu model teman-teman mau meminjam dan sebagainya, monggo, yang jelas pas visitasi timbangan itu harus ada ya, sudah dikalibrasi. Begitu Mas Anwar, nomor 1. Kemudian untuk jumlah kriteria jumlah distribusi obat yang banyak atau itu berapa, memang sengaja ini tidak kita sebutkan, monggo lah Bapak Ibu dipersepsikan masing-masing gitu, karena ini menjadi dilema, pertanyaan yang tidak pernah selesai. Yang jelas di Permenkesnya ini bunyinya seperti itu, untuk tidak melakukan distribusi dan penyerahan obat dalam jumlah banyak. Satu box apa banyak? Monggo dipersepsikan masing-masing atau akan kita batasi berapa jumlahnya. Tapi saya kira monggo lah Bapak Ibu dikembalikan ke apotek masing-masing. Yang secara aturan ini nanti pas visitasi kita memang akan melihat nota penjualan. Ini teman-teman yang di lapangan mungkin sudah sangat paham lah Balai POM seperti apa ketika memeriksa terkait dengan distribusi obat ke medis atau ke paramedis. Gitu ini dari jawaban saya. Jadi ini memang tidak dibatasi maksimalnya berapa. Monggo ini dipahami Bapak Ibu yang dimaksud dengan distribusi obat, menyerahkan obat dalam jumlah besar, itu monggo menjadi pemahaman bersama, memang secara aturan ini tidak diperkenankan. Kemudian terkait dengan handrail, Mas, handrail ini juga sekali lagi itu logika kita itu kadang tidak linear dengan tenaga yang lain, dengan dinas perizinan, dengan tim visitasi yang lain. Bunyinya memang ada di Permenkesnya memang bunyi ada perlindungan, ada terhadap pasien, kenyamanan terhadap pasien. Ya salah satunya tadi kemiringan dan handrail itu tidak hanya kursi roda, mungkin lansia, lansia itu yang sangat mungkin yang mungkin datang ke apotek, dia harus naik anak tangga. Ini juga menjadi perlindungan dan keselamatan buat pasien, terutama yang lanjut usia.
Dan ini memang karena Kebumen ini merupakan kabupaten yang inklusif, yang memang sudah di sarana publik yang lain mewajibkan untuk itu, toilet dan ada toilet seperti ini. Jadi sekali lagi ini bukan tidak hanya apotik nih, tidak hanya apotik, tapi sarana kesehatan yang lain, fasilitas publik semuanya meminta untuk memenuhi kebutuhan ini. Kemudian terkait dengan buku pencatatan, ini juga sama, Bapak Ibu. Jadi namanya dinas perizinan, ya visitasi, kadang ya bunyinya seperti itu, buktinya ada atau tidak. Meskipun ini tidak dipakai, kadang ya tadi sekali lagi mereka menggunakan kacamata kuda begitu ya, terutama dinas perizinan. Kalau ada, tidak ada. Gitu. Karena ini di PMK-nya muncul, di Permensnya muncul, meskipun nanti isinya kosong, tapi bukti fisiknya ada, sudah nanti akan bahwa apotek ini sudah memenuhi. Begitu. Gitu, nggih. Jadi kadang kita berpikirnya cara kita berpikir, apoteker berpikir nanti sekali lagi bahwa kita nanti sinergi yang akan mengeluarkan perizinan itu juga dinas perizinan yang dia betul-betul suka menggunakan kacamata muda untuk kebutuhannya ini, ada nggak fisiknya begitu. Kayak home care, kayak mungkin meso, ya karena memang kita tidak pernah home care dan sebagainya, tapi karena ini memang tuntutannya memang harus ada di Permenkes, di PMK, nanti tenaga yang lain, ya orang yang visitasi nasi apotek, dinas perizinan terutama, ini akan menanyakan ini. Begitu nggih, Mas Anwar. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab nih, Mas Agung, apa ya? Dari Mas Anwar dulu. Ada tanggapan Mas Anwar? Mungkin ada yang belum terjawab, Mas Anwar? Cukup dulu Mas, lagi sambil screening soalnya. Oke. Ya, nanti kalau Bang Ajat mungkin bisa secara langsung nanti bisa ke dinas kesehatan juga bisa nggih. Untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Jawa. Ya, ini yang pertama dari Mbak Tri Cahyani. Web Simona alamatnya nopo nggih untuk registrasi masuk dulu nggih ke Simona. Ya, untuk Simona ke kemana nggih panggil ini nanti monggo untuk bisa dijelaskan mungkin sekalian untuk usernya gimana atau secara singkat aja. Monggo Pak Udi. Nggih, di googling aja Simona Kemenkes. Nanti muncul aplikasi apa coba ada internet itu enggak Gung ditampilkan Gung. Ketik aja Simona, nggih, coba di googling terus nanti ditampilkan. Simona Kemenkes Go ID. Nah, ini tampilannya nanti Mas Agung. Simona Kemenkes Go ID. Simona.kemenkes.go.id. Oke Pak, saya lanjutin pertanyaan nggih Pak Rudi.
Nggih, Iya, monggo. nggih. Kan ini si Mona kayaknya baru nopo nggih, saya juga baru tahu dan Iya, berarti nanti kita daftar kemudian sama iya, seperti Sipnap nggih, pelaporan nggih, ngaten. betul, betul. Oh, nggih. Nggih, itu di Eh, Simona itu ada itu Bu, ada di pojok kanan atas peraturan dan nggih. edukasi. Di situ di peraturan edukasi ada download cara mengisi CA, SA, cara mengisi itu, kemudian membuat akunnya gimana dan sebagainya. Oh, nggih. YouTube-nya juga kayaknya Berarti ada, kalau nggih. misal kayak yang Mm-mm, apotik sudah lama, nggih, maksudnya betul. eh, nggak nggak dalam proses perpanjangan izin ngaten, berarti sudah Iya, mulai bisa masuk dari sekarang, nggih. boleh, nggih. Itu Maksudnya sudah kayak bisa kayak daftar akun dari sekarang, nopo harus menunggu nanti pada saat proses perbaruan izin apotik atau pembukaan apotik baru atau bagaimana? Apa dari sekarang sudah bisa gitu atau gimana? ya dari sekarang bisa, Bu. Jadi bisa dibuat akun sekarang, monggo. Itu kan sebenarnya pelaporan juga bulanan, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memulai untuk mengaktifkan ini Simona. Ini kalau nggak salah Oh, username-nya itu sama dengan username-nya Sipnap. Itu nanti oh ada penjelasannya gitu. di peraturan dan edukasi, monggo di-download saja, Mbak. Oh, nggih, nggih. Nah, terkait pelaporannya itu apa Ya, saja Pak yang dilaporkan di Simona ini? Kan cukup. Oh, nanti ada ya di peraturan dan ada edukasinya di itu ada Simona semua. ada nanti Oke, ada oke. item pertanyaannya. Oh, nggih. Nggih. Nggih, nggih, sampun Pak, matur nuwun. Oke, Ya, ada lagi? sudah cukup jelas Mbak Tri. Kita lanjutkan. Ya Mas, lanjut, sudah jelas. Ye. Yang berikutnya dari Mas Johannes Putra. Mau bertanya, misal nggak ada genset, apakah boleh pakai air gel untuk peluka? Monggo Pak Aldi. Untuk ice gel itu bertahan berapa lama? Pertanyaan gitu ya Mas. Ketika atau Pak, jadi ketika nanti mati lampu seharian atau sekian jam begitu. Jadi memang ini genset baik dinas perizinan maupun dinas kesehatan ini sangat ini minta apotek itu ada genset. Monggo nanti pinjam dulu atau apa yang jelas pas visitasi pasti akan ditanyakan gitu Bapak Ibu untuk genset. Jadi kalau ice gel itu ya kemampuannya juga hanya berapa jam toh, nggak bisa menggantikan genset yang mungkin bisa sehari dan sebagainya. Begitu mungkin Mas Agung. Halo, Halo. halo, Ya. masuk. Ya, Pak Rudi, terkait dengan genset tadi, Ya. apakah ada izin juga untuk genset? Karena kan genset itu akan mengeluarkan bunyi, pasti akan mengganggu lingkungan. Itu gimana? Harus ada izin apa enggak? Terima kasih. Kalau di rumah sakit itu kan karena gensetnya besar, otomatis dia harus ditanam di bawah, terus juga seperti itu. Monggo, terima kasih. Ya. Monggo Pak Aldi untuk genset. Genset untuk apotek kita tidak mensyaratkan untuk ada izin lingkungan. Jadi pokoknya ada genset di situ ya nanti saya berharap ada uji fungsi jadi coba dinyalakan nyala atau tidak begitu. Jadi untuk izin tidak dipersyaratkan untuk sekarang nih, tidak dipersyaratkan. Yang penting ada genset dan berfungsi. Begitu. Ya, mungkin nggak ada batasannya harus berapa kilowatt ya Pak ya. Yang penting mungkin Nggak bisa ada. untuk menghidupkan satu Betul. kulkas gitu aja. Betul. Intinya kebutuhan tadi
teman-teman kebutuhan untuk di lemari pendingin. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Ani juga untuk Penerangan apotek yang juga sudah sih, berdiri. Penerangan juga dong, nggak cuma lemari es. Kan penerangannya juga ada syarat harus Betul, tadi betul. apa? Iya, Iya, betul. yang saya tadi. Ya. Kalau cuma lilin ternyata jelalah kita ngambil barang ketorolak dengan keceplosan ternyata salah. Ayo. Nah, Deh. Betul. Iya, berarti intinya tuh kita juga memberikan apa ya kemudahan sama teman-teman. Maksudnya ini tuh kita nggak akan mematok itu berapa volt, yang penting bisa untuk operasional di apotek gitu. Betul, ini Ya. tidak dibunyikan Kalau berapa macet KPA-nya, Bapak Ibu. Jadi Ya, ini coba. Kalau listrik mati otomatis bawah panas. Masa nguap ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi untuk apa pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Ani, untuk yang mengajukan apa yang tersedia mau mengajukan perpanjangan itu hasilnya saat ini ya. Terus pada saat sekarang ini atau DNTP itu memberikan waktu berapa lama, dan untuk sudah tahu bahwa sudah 3 bulan sudah diberi waktu, namun akhirnya ada syarat yang belum terpenuhi juga, apakah akan dicabut suratnya untuk Aldi? Jadi kemudian ini jika sudah diberi waktu tapi belum bisa memenuhi ya Mbak Ani. Halo? Maaf, masih termute. Ini untuk apotek yang sudah berdiri mau mengajukan izin perpanjangan. Itu harus memenuhi syarat itu semua, terus kalau pada saat didatangi Dinkes untuk memberikan waktu berapa lama. Dan untuk sudah tahu bahwa selama 3 bulan sudah diberi waktu, namun akhirnya ada syarat yang belum terpenuhi juga, apa akan dicabut suratnya? Betul, Bapak Ibu. Betul. Nanti ketika toleransi itu sudah kita lakukan, 3 bulan berikutnya nanti akan visitasi ulang. Kalau tidak terpenuhi, nanti izin akan kita cabut. Ini udah jadi komitmen kita Dinkes tim visitasi dengan Dinas Perizinan. Jadi nanti ada catatan yang harus dipenuhi 3 bulan lagi, 3 bulan lagi nanti akan kita visitasi ulang. Ketika belum terpenuhi juga, mohon maaf, nanti izin bisa ditarik kembali. Itu, Bu. Yes, itu Mbak Ani. Ini kemudian dari Mbak Agil, ini terkait apotek buka 24 jam karena minimal 2 apoteker. Ya. Bagaimana konsekuensi untuk apotek dengan waktu buka 24 jam namun dengan 1 apoteker? Monggo Pak Rudi. Ya. Ini yang jelas untuk perpanjangan, untuk perpanjangan syarat ini adalah wajib. Jadi kalau 24 jam tapi hanya 1 apoteker, maka perpanjangan ini tidak akan direkomendasikan. Jadi seperti itu. Nah, untuk proses sekarang yang 24 jam masih 1 apoteker, monggo untuk segera dipenuhi saja. Yang jelas nanti perpanjangan syarat ini wajib. Ya, tidak akan dilakukan perpanjangan kalau masih hanya 1 apoteker. Oke, karena ini PMK-nya sudah jelas, bunyinya spesifik seperti itu. Jadi ini monggo yang 24 jam, kemudian masih 1 apoteker untuk segera mencari apoteker pendamping. Ya, nanti perpanjangan sudah tidak ada masalah lagi. Mungkin itu. Ya. Berarti harus tetap 2 dipanggil untuk yang 24 jam. 24 jam itu wajib 2. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan Mbak Ani atau mau ada saran atau yang lain mau menambahkan atau bertanya? Ini Mbak Ani nanya Mas ya Mas yang di bawahnya ya Mas. Oh iya, berapa bulan sekali untuk uji kualitas airnya?
Untuk uji kualitas air untuk apotik kita sudah sepakat untuk sekali dalam nanti ya perpanjangan atau pembuatan izin baru. Jadi hanya sekali aja. Kalau di puskesmas bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kalau apotik cukup 1 kali aja. Jadi 1 kali dalam 5 tahun, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Atau kalau itu ada bagian. Mungkin kalau mau ada pembaharuan izin lagi ya Pak ya. Kalau sebelum 5 tahun nanti jadi setiap betul. pengajuan izin baru gitu. Betul, setiap pengajuan izin baru. Ketika nanti 1 tahun ganti apoteker ya nanti mekanisme sama dari awal lagi ya ada uji kualitas air lagi. Betul. Ya. Berikutnya dari Bu Laili, kalau nggak pakai AC tapi pakai exhaust fan gimana? Monggo Pak Rudi. Ya, mohon maaf ini Mbak Leli, ini di PMK-nya memang jelas bunyinya adalah pendingin ruangan atau AC begitu. Dan fungsinya memang beda, AC terkait dengan untuk mengkondisikan suhu ruangan, kalau exhaust fan untuk memastikan aliran udaranya berjalan dengan baik. Jadi begitu. Jadi fungsinya beda, tidak bisa menggantikan satu sama lain. Jadi tetap harus ada AC, kemudian kalau ventilasi secara alami ini tidak memenuhi, ditambah dengan exhaust fan. Jadi, untuk memastikan aliran udaranya itu bisa, sirkulasi udaranya itu baik. Itu mungkin. Ya, mungkin lanjut dulu ya, ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kemudian ada pertanyaan untuk uji air, semisal hasilnya E. coli, terdapat E. coli harus bagaimana? Monggo Pak Rudi. Untuk terkait dengan E. coli, ya mungkin ada pengujian air, Bapak Ibu tidak memenuhi standar, maka kalau di pemahaman ini ada treatmentnya Bapak Ibu, jadi nanti bisa diulang dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu itu diberikan kaporit kayak gitu. Itu salah satunya yang biasa dilakukan di puskesmas atau di PIRT itu dengan treatment menggunakan penambahan kaporit. Jadi kalau menurut saya ketika nanti Bapak Ibu sampel airnya tidak memenuhi standar, E. coli-nya tidak memenuhi standar, masih di batas maksimal. Pertama mungkin pastikan dulu cara kita menyemplingnya benar gitu. Tapi kalau nanti ya mudah-mudahan dari dinas ya sudah standar, nanti kalau Bapak Ibu menyempling sendiri, mohon dipastikan semuanya dilakukan secara aseptis. Karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan bakteri E. coli. Jadi pas nyempling ini titik krusialnya Bapak Ibu, ketika tidak aseptis nanti banyak E. coli yang mungkin dari kerannya, mungkin dari udara dan sebagainya. Itu mungkin Mas Agung. Ya, lanjut untuk luas minimal ruangan apotek itu hanya apotek depan belakang atau bisa semuanya, termasuk toilet dan kamar mungkin gudang ya yang dimaksud kamar kali. Monggo. Ya ini sempat ditanyakan, Mas Agung bisa dikasih penjelasan lagi, Mas Agung, ini terkait ini pembahasan yang 24 meter persegi itu apa termasuk toilet? Oke, kalau dulu dari pembahasan kesepakatan kita itu semua jadi ruang pelayanan, gudang, kemudian ruang konseling, toilet itu termasuk dalam 24
metode persegi. Itu. Oke. Ini ada Gitu ya. tambahan Tidak dari termasuk parkir ya, Gung? belum, naik target belum. Oke. Ini Mas Aryo Hendren. Ya, untuk Mas Johannes Putra yang kemarin di meeting boleh tidak pakai AC, dinding pakai AC, duduk boleh ya, ruangan tidak tertutup nggak apa-apa. Monggo Pak Edi. Oke, buat Pak Johannes, ya sangat boleh, boleh. Portable itu sangat mungkin. Yang jelas gini Bapak Ibu. Jadi nanti pas visitasi, nanti tim akan membawa pengukur suhu, pengukur suhu. Jadi diharapkan dengan ada AC yang portable atau apa itu nanti bisa memang membuat suhu ruangan itu jadi stabil lah di bawah 30 derajat. Nanti ketika Bapak Ibu masih menggunakan AC yang duduk atau portable ini masih di atas 30 derajat ya memang belum kami rekomendasikan, mungkin bisa harus nambah lagi karena tidak cukup dengan satu atau tidak cukup dengan itu. Jadi parameternya nanti ya ada AC, model AC-nya bebas, tapi ketika kita ukur suhunya masih dalam suhu ruangan. Begitu, intinya seperti itu. Ya, ini ada Pak Ayo, monggo untuk memberikan sedikit penjelasan. Monggo Pak Ayo. Pencet apa ya Mas Agung? Ya, kepencet. Oh, oke, mungkin pencet ya. Audionya. Audionya kelihatan macam-macam. Ya, mungkin bisa diketik Pak, kalau mungkin audionya lagi bermasalah. Atau kita lanjut dulu nih Pak Edi. Lanjut aja. Pak Ayo. Ya, ini dari Mbak Lisa. Untuk checklistnya sudah paten ya Mas, sudah ada tambahan checklist lagi. Nanti kasihan untuk yang presentasi ulang, monggo Pak Edi. Oke. Untuk checklist ini, insya Allah ini sudah fix sih Bapak Ibu sudah. Cuman ini kemarin dari Dinas Perizinan setelah kita share ini checklist ini, mereka meminta ada rekapan. Jadi meja, kursi total jumlahnya itu berapa? Ini dari kebutuhan tadi ada di meja racik, ada di konseling, ada di mana, jumlahnya itu berapa sih? Mereka minta langsung rekapannya itu ada begitu. Jadi ini sudah kita coba rekap, nanti bisa kita share Mas Agung, yang kemarin saya share Gung. Nanti bisa di-share ulang ke teman-teman. Itu hasil rekapan setelah masing-masing item itu tadi kita bahas, setelah direkap kurang lebih kebutuhannya minimal meja itu 3. Nah, kursinya nanti berapa gitu. Iya. Ya, mungkin menambahkan dari pengalaman kemarin kan memang ada beberapa apotek yang dalam masa peralihan, jadi mungkin salah satu tempat Mbak Lisa itu kita visitasi 2 kali karena ada masa perubahan Mbak. Jadi untuk checklistnya insya Allah ini kita fixkan, makanya kita ada ke teman-teman untuk bisa diketahui dan bisa diterapkan untuk yang mengajukan perizinan, karena ini sudah kita komunikasikan nih Pak Edi sama perizinan juga sudah. Nanti insya Allah akan ada perubahan lagi insya Allah di untuk selanjutnya. Kemudian tambahan untuk yang checklist yang
jumlah peralatan itu sepertinya itu ada di OSS, nanti juga akan diupload. Jadi mohon untuk disiapkan. Mohon untuk disiapkan, nanti daftarnya itu akan diupload dan info terakhir itu akan ditandatangani juga sama yang citasi. Ya, semoga sih nggak berubah lagi, atau mungkin itu ada kemudian nanti kita infokan lagi saat untuk citasi. Seperti itu. Untuk Mas Anwar, ada pertanyaan lagi, beberapa obat harus di bawah 25 derajat Celcius ruangan apotek, berarti harus di bawah suhu itu. Monggo Pak Rudi. Ya teorinya memang harus seperti itu. Yang jelas kita pakai standar yang standar lah ya, yang biasa, yang di bawah 30 derajat. Untuk yang di bawah 25 derajat ya kondisikan teman-teman ya harus sesuai dengan suhu penyimpanannya begitu. Kurang lebih seperti itu. Yang jelas ya standarnya di bawah 30. Tambahan, tambahan untuk yang di suhu 25 mungkin bisa ditempatkan yang suhunya sesuai ya Mas ya. Kan ini ada sedikit pengalaman juga. Beberapa apotek kami datangi, kemudian untuk termometer aja di situ tidak ada, padahal suhu ruangan ya di situ menurut kami cukup panas itu. Jadi kan untuk memonitornya kita perlu termometer yang pertama, kemudian untuk penyesuaian suhunya kita minta pendingin ruangan waktu itu kipas angin oke. Tapi kan ini karena ada Permenkes baru menggunakan AC, jadi mungkin kalau nggak ada AC di sini bisa dengan AC itu. Yang penting untuk obat-obat yang terutama untuk di etalase paling depan itu kan rawan sekali dengan suhu yang tinggi. Ya, apalagi kalau nggak ada termometer kita nggak tahu suhu di situ berapa. Ini kan jadi kita nggak bisa memantau kualitas dari obat itu. Dan juga pernah dari BPOM kan juga ada temuan tentang hal itu. Jadi suhu di depan itu lebih dari 30 derajat. Itu kan padahal minimal suhu maksimal penyimpanan obat adalah kalau di botol atau di kardusnya biasanya maksimal 30 derajat Celcius. Itu mungkin sedikit pengalaman dari saya. Ada tambahan, monggo. Cukup Mas. Ini sekaligus menjawab ini ya Mas Agung, yang Mbak Rafila itu AC hanya di gudang. Ya. Yang mana? Itu mungkin yang Rafila ini AC hanya di gudang obat bolehkah? Ya. Oke, Pak Rafila. Ya itu jawabannya mungkin yang sama yang tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Agung untuk tadi. AC itu kan sebenarnya untuk mengatur suhu obat, penyimpanan obat gitu. Kemudian berikutnya untuk jumlah kapan difoto atau gimana kalau sudah disitasi. Pak Edi bertanya terkait apotek sudah disitasi, apa ada aturan checklist baru harus bagaimana, belum ada kejelasan tentang perizinan. Mungkin kalau yang sudah disitasi nanti bisa ditanyakan ke perizinan, karena kita sebagai tim teknik nanti koordinasinya tetap sama dengan perizinan. Jadi untuk kurangnya seperti apa mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan dinas perizinan dulu. Nanti kalau ada kurang dari dinas perizinan apa hubungan dan tim teknis, nanti kita bantu dari tim teknisnya. Mungkin gitu baru tinggi. Jadi teman-teman ini yang jelas dinas perizinan. Halo. Halo. Jelas Mas Agung? Iya betul. Ya. Nanti dari dinas perizinan Bung, memang dikomunikasikan ke dinas perizinan. Ya, jelas, apakah perlu
visitasi ulang atau hanya melengkapi apa yang belum terpenuhi di checklist yang terbaru yang tidak terpenuhi nanti dipenuhi, kemudian bentuk foto atau gimana, nanti ini semuanya saya kembalikan ke teknik ke perizinan. Kalau perizinan menginginkan untuk visitasi ulang ya kita visitasi ulang, kalau enggak cukup foto. Kalau saya pribadi kalau di Dinkes sih pengennya ya cukup dengan foto begitu, tidak ada visitasi ulang. Tapi kemarin kejadian beberapa apotik kepala dinas perizinannya tidak menginginkan itu, tetap harus visitasi ulang. Jadi sekali lagi ini nanti akan dikembalikan ke dinas perizinan. Yakin tidak dengan hanya foto, apa perlu dengan visitasi ulang. Jadi dikembalikan ke dinas perizinan Bapak Ibu. Kalau dari dinas kesehatan tim teknis ya sudah cukup begitu, sudah cukup. Nanti kita percayalah teman-teman yang belum terpenuhi nanti dipenuhi, nanti difoto dan sebagainya. Tapi kembali lagi ini kejadian beberapa apotik yang dinas perizinan meminta untuk visitasi ulang, tidak mau hanya gambar dan sebagainya. Mungkin itu informasinya. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau bertanya langsung, monggo, atau menyampaikan saran atau yang masih belum jelas. Pak Aryo, apa sudah bisa bergabung? Ya ini video sama audionya masih terkunci. Oke, kalau ini bisa jadi sudah di-unmute, tapi mungkin dari perangkatnya Pak Aryo mungkin. Atau mungkin coba ditulis aja Pak, coba diketik. Oke, ini lanjut saja. Saya kira cukup mungkin ya Mas Agung. Apa ada? Belum ada lagi yang ditanyakan. Oke, lanjut Pak Uzi, monggo. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi monggo teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan. Ini saya punya ada iklan lewat. Ya Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan terkait dengan PMK yang terbaru tentang perizinan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan sekali lagi ini adalah hasil kerja keras semua begitu. Teman-teman IAI juga sudah menyusun ini dengan bersusah payah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memenuhi itu semua, dan sekali lagi ini dalam rangka semuanya untuk apoteker lebih baik di Kebumen. Apotek juga pelayanan jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Mohon maaf kalau selama penjelasan ada yang tidak jelas. Nanti yang masih butuh japri-japrian monggo bisa japri. Nanti kalau kami tidak bisa menjawab, bisa kami komunikasikan ke dinas perizinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilayani ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu tentang penjelasan terkait checklist perizinan apotek. Ada salah dan kurangnya dari kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas Agung. Ora mah.
Iya sih, Zoom-nya